Oke, gue senang banget karena akhirnya ketemu 10 aplikasi bagus buat iPad. Buat teman-teman maksimalin penggunaan iPad kalian supaya nggak cuma buat browsing, main games, atau nonton aja. Video ini pas banget buat kalian, karena gue akan share ke teman-teman 10 aplikasi bagus yang menurut gue wajib kalian cobain, karena aplikasinya ini punya fitur-fitur yang menarik banget. Aplikasinya ini ada yang bisa membantu produktivitas, Safari Extension, edit video, edit foto, sampai bisa bikin iPad kalian jadi seolah-olah pakai macOS kayak gini juga ada loh. Beberapa aplikasi ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Tapi walaupun berbayar, gue udah coba cariin aplikasi yang harganya itu masih worth it dan gak terlalu mahal supaya kalian juga bisa cobain. So langsung aja kita ke aplikasi yang pertama, yaitu Raindrop.io. Buat teman-teman yang belum tahu, aplikasi ini tuh fiturnya simple tapi berguna banget. Jadi aplikasi Raindrop.io ini adalah aplikasi di mana teman-teman bisa taruh berbagai hal yang udah kalian tandain di iPad. Bisa berupa bookmark, highlight, foto, video, dan bisa kalian atur juga jadi tempat kalian simpan berbagai ide atau referensi buat kerjaan atau tugas. Teman-teman bisa highlight teks di artikel, terus bisa disimpan page-nya beserta dengan bagian yang kalian highlight. Nanti pas mau cari bagian yang udah kalian highlight, tinggal klik icon yang ini aja, dan langsung muncul teks yang bagian mana. Terus buat simpan link website juga bisa. Dan teman-teman bisa kategorin seperti ini, jadi bisa dibikin rapi. Buat teman-teman lagi kuliah atau misalnya lagi skripsi, kalian bisa tuh simpan berbagai link artikel atau link website di aplikasi ini dan juga bisa kalian kategoriin lagi supaya lebih gampang ketemu linknya. Atau buat kerjaan, kayak misalnya kumpulin referensi ide konten. Nah itu bisa kalian tampung di aplikasi Raindrop.io ini. Kalau misalnya udah banyak file yang kalian simpan di aplikasi Raindrop.io, teman-teman bisa cari dari nama filenya, atau dari bagian filter sini juga bisa. Nanti kalian bisa cari berdasarkan highlights, gambar, artikel, dan files. Terus setiap bookmark atau gambar dan sebagainya yang udah kalian tandain, ini juga bisa kalian kasih tag supaya lebih gampang ketemu bookmark dengan tag yang sama. Gak cuma itu aja, aplikasi Raindrop.io ini juga bisa jadi Safari Extension di iPad kalian loh. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi baca artikel atau browsing, terus ketemu bagian yang mau kalian tandain, nah kalian bisa langsung klik icon share dan pilih Raindrop.io. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung tambahin ke folder atau dikasih tag juga bisa. Jadi nggak harus paste linknya secara manual dari Safari ke aplikasi Raindrop.io. Oh ya, aplikasi Raindrop.io ini juga ada versi buat iOS dan macOS ya. Jadi teman-teman bisa sync bookmark kalian dari iPad ke device Apple lainnya. Aplikasi Raindrop.io ini bisa kalian gunakan secara gratis, dan kalau yang versi gratis itu udah bisa kalian gunakan juga fitur-fitur utamanya, termasuk kayak misalnya bookmarknya itu nggak dibatesin. Tapi aplikasi ini juga ada yang versi Pro-nya yang pastinya ada ekstra fitur tambahan, seperti bisa search bookmark dari isi kontennya, bisa tambahin catatan ke bookmark, terus ada permanent library, dan sebagainya. Dan harganya Rp45.000 per bulan. Buat teman-teman yang kegiatannya sering kumpulin referensi, kumpulin bookmark, menurut gua aplikasi Raindrop.io ini wajib kalian cobain sih, dan yang versi gratis juga udah bagus kok. Next kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya, ada aplikasi Clipboard. Seperti yang kita tahu di iPadOS, sama kayak di iOS juga, teman-teman nggak bisa simpan riwayat clipboard kalian. Jadi setiap copy paste itu cuma bisa berlangsung satu kali aja dan nggak bisa paste dari copy yang dulu-dulu. Tapi lewat aplikasi Clipboard, teman-teman bisa kasih fitur spesial di keyboard iPad kalian dengan bisa simpan riwayat copy paste kalian. Jadi kalau mau paste dari teks atau kalimat yang kalian copy tapi udah lama, tenang aja, teman-teman juga bisa lihat riwayat copy paste kalian seperti ini. Kalian nggak bisa langsung copy dan teksnya langsung muncul di keyboardnya aplikasi Clipboard sih. Tapi teman-teman perlu agak bolak-balik ke aplikasi Clipboardnya. Baru nanti apa yang kalian copy langsung masuk di sini dan bisa kalian paste kalau mau. Yang penting teman-teman jangan lupa nyalain keyboardnya aplikasi Clipboard ini di setting iPad kalian ya. Bahkan nggak cuma itu aja, teman-teman juga bisa tambahin item di aplikasi Clipboard atau kayak template-nya gitu. Supaya kalau misalnya pas mau isi data apa kayak email, alamat, nomor HP. Nah kalian nggak perlu ketik dari awal lagi, tapi tinggal pakai template yang udah kalian buat, jadi cuma perlu klik satu kali aja. Aplikasi Clipboard ini nggak cuma ada yang versi iPad aja, tapi juga ada versi iOS dan macOS, jadi teman-teman tinggal langsung download aja dari App Store. Gue udah pakai aplikasi ini di iPad gue juga dan sangat membantu loh, karena bikin keyboard di iPad jadi makin banyak fitur. Aplikasi Clipboard ini perlu berlangganan, tapi menurut gue harganya masih worth it banget karena harganya itu Rp89.000 per tahun atau cuma sekitar 7 ribuan per bulan. Next kita lanjut ke aplikasi lainnya yang juga bisa membantu produktivitas kalian, yaitu Emphasized. Nah aplikasi Emphasized ini adalah aplikasi Safari Extension. Fungsinya apa? Jadi fungsinya itu agak mirip sama Raindrop.io karena berhubungan sama bookmark juga. Tapi aplikasi Emphasized ini lebih sederhana karena lebih fokus ke teks yang kalian highlight aja. Jadi misalnya pas teman-teman lagi baca artikel terus mau tandain bagian tertentu dengan highlight, nah nanti bagian yang kalian highlight itu akan otomatis disimpan ke aplikasi Emphasized. Dan kalau mau lihat lagi juga bisa, nanti bagian yang udah kalian highlight tetap kelihatan. Teman-teman bisa atur kalian bisa highlight pakai aplikasi Emphasized ini di semua website atau hanya di website tertentu aja. Terus pas di highlight, teman-teman juga bisa pilih mau highlight pakai warna apa, dan yang tersimpan di aplikasinya juga nanti ada kategori warnanya seperti ini.
Kalau tonton misalnya lagi riset sesuatu di artikel yang panjang, nah kalian bisa pakai aplikasi Emphasize ini buat highlight bagian-bagian tertentu dari artikel itu. Dan semua yang udah di-highlight bisa kelihatan dari aplikasi ini. Terus yang bagusnya dari aplikasi Emphasize ini adalah kalian nggak perlu buat akun lagi, karena semua artikel yang kalian simpan akan tersimpan di iPad kalian. Kalau sekarang kan kebanyakan apa-apa harus buat akun dulu, tapi kalau di aplikasi Emphasize ini nggak perlu. Oh ya, tonton juga bisa ekspor highlight yang udah tersimpan dari satu artikel ke format PDF. Aplikasi Emphasize ini adalah aplikasi berbayar, tapi ini juga menurut gue harganya cukup worth it, yaitu Rp49.000, cukup sekali bayar aja pas kalian download dari App Store. Next kita lanjut, ada aplikasi Clocks. Jadi aplikasi Clocks ini punya fungsi yang mirip kayak mode standby di iPhone. Jadi bisa ubah iPad kalian jadi display yang menampilkan jam dengan tema-tema yang keren kayak gini. Ada lebih dari 20 background yang bisa tonton pilih di aplikasi Clocks ini. Terus pilihan layout jamnya ada banyak. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian mana yang menurut kalian paling bagus. Dan warna fontnya juga bisa kalian pilih yang paling cocok sama backgroundnya. Aplikasi Clocks ini memang cuma buat bikin iPad kalian jadi display jam yang keren sih. Plus buat tonton sangat memperhatikan day setup supaya kelihatan estetik. Aplikasi ini bisa banget bikin day setup kalian makin keren. Cuma menurut gua aplikasi Clocks ini cocoknya buat orang-orang yang punya device Apple lain ya. Misalnya seperti MacBook. Karena kalau iPad-nya lagi jadi display jam kayak gini, iPad-nya tuh nggak bisa dipakai. Jadi cocoknya kalau kalian kerjanya pakai MacBook, nah itu baru iPad-nya bisa dipakai sebagai display jam yang bikin day setup kalian makin cakep. Kalau tonton ke bagian settings aplikasi Clocks, ada pengaturan lebih lanjut seperti bisa atur format jam, layarnya mau dinyalain terus atau enggak. Lalu kalian juga bisa atur supaya otomatis displaynya muncul pas lagi dicas dan sebagainya. Aplikasi Clocks ini bisa kalian download secara gratis, tapi kalau yang versi gratis, pilihan background dan yang lainnya itu terbatas. Kalau mau unlock semua background dan layout, kalian bisa beli aplikasinya sekali bayar aja. Harganya Rp69.000 dan aplikasi ini nggak cuma buat iPad aja tapi juga bisa kalian pakai di iPhone atau Mac kalian. Next ini ada aplikasi yang bagus banget karena tonton bisa ubah iPad kalian. Jadi experience-nya kayak lagi pakai desktop seperti ini. Jadi bisa geser posisi, atur ukuran window, terus mau sambil pakai external display dalam full screen juga bisa. Bahkan ada multi desktop juga loh, kayak gini. Jadi kayak lagi pakai desktop beneran, bukan iPad. Nama aplikasinya adalah Lockboard. Jadi lewat aplikasi ini, iPad kalian bisa dikasih fitur buat multi desktop. Jadi bisa kalian kelompokkan aplikasi apa yang mau kalian pakai. Terus ada multi window. Ada widgetnya juga yang bisa kalian pakai di Lockboard ini. Cara pakainya memang mirip banget sih kayak lagi pakai desktop. Gue udah coba pakai aplikasi ini sambil connect ke external display, itu juga lancar. Tapi pas disambungin ke external display, tampilannya ini cuma mirroring dari iPad ya, bukan buat extend layar iPad kalian. Jadi ibaratnya kalian bisa lihat tampilan Lockboard yang lebih besar dengan external display. Terus di aplikasi ini juga ada built-in search, ini kayak Spotlight Search di iPad. Ini lumayan oke sih, bisa buat buka web apps, cari informasi cuaca. Tapi ya dibanding Spotlight Search di iPad ini sih belum ada apa-apanya lah. Semua yang bisa tonton lakukan di aplikasi Lockboard ini bisa kalian cek dari sini. Terus tonton juga bisa tambahin web apps beberapa aplikasi, ada YouTube, Netflix, Notion, Figma, dan sebagainya. Aplikasi Lockboard ini bisa tonton download secara gratis, tapi yang versi gratis itu memang fiturnya terbatas banget. Dan kalau mau mengakses semua fiturnya, tonton perlu berlangganan, mulai dari Rp29.000 per bulan atau ada juga yang opsi tahunan harganya Rp299.000. Jadi buat tonton mau cobain iPad rasa desktop, kalian bisa cobain aplikasi Lockboard ini. Next, kalau tadi aplikasinya bikin iPad rasa desktop, aplikasi yang satu ini bisa bikin experience iPad kalian jadi berasa pakai macOS. Nama aplikasinya adalah Screen5. Jadi lewat aplikasi Screen5 ini, tonton bisa kendaliin Mac atau MacBook kalian dari iPad. Gue udah cobain pakai aplikasi Screen5 ini dan ternyata smooth juga loh. Bisa lihat dan pakai MacBook dari iPad dengan lancar. Apalagi kalau tonton pakai iPad-nya dengan Magic Keyboard, ini beneran berasa jadi MacBook banget sih. Tonton bisa terhubung ke MacBook kalian ketika berada di jaringan Wi-Fi yang sama. Nanti tinggal ikutin step by step proses instalasinya aja, dan kalian bisa langsung pakai MacBook di iPad. Tapi yang lebih gokilnya lagi adalah tonton sebenarnya bisa kendaliin MacBook kalian dari mana aja. Nggak harus berada di tempat dan jaringan Wi-Fi yang sama. Yang penting make sure aja semua udah disetting dengan benar. Terus aplikasi Screen5-nya juga aktif di iPad dan MacBook. Nanti kalian tinggal sambungin dari mana aja, yang penting ada koneksi internet. Terus gue juga suka ada curtain mode, jadi kalau lagi pakai MacBook via iPad dari tempat yang berbeda, kalian bisa kunci MacBooknya supaya orang lain nggak bisa pakai MacBook kalian lewat curtain mode ini. Jadi cuma bisa diakses via iPad-nya aja. Cuma sedikit catatan aja dari yang gue coba, kalau misalnya mau setting iPad-nya bisa akses MacBook dari mana aja, itu settingnya lumayan ribet ya. Ada panduannya sih, tapi tetap lebih ribet dibandingkan connect di Wi-Fi yang sama. Tapi kalau udah selesai sih, kalian jadi bisa pakai MacBooknya dari iPad loh. Pas cobain aplikasi Screen5 ini langsung kagum sih, dan ada aplikasi Curtain Mode ini juga menurut gue penting banget.
Aplikasi Screen5 ini perlu berlangganan, harganya mulai dari Rp69.000 per bulan. Atau ada opsi yang lebih hemat yaitu Rp399.000 per tahun. Jadi harga per bulannya bisa lebih murah. Buat teman-teman yang pakai MacBook dari iPad, aplikasi Screen5 ini layak banget buat kalian coba. Next kita lanjut lagi, ada aplikasi Noir atau Noir. Kita sebut aja Noir untuk video kali ini. Buat teman-teman yang biasanya pakai iPad dalam dark mode, pasti kalian pernah ngerasain nih, pas lagi browsing itu websitenya nggak bisa diubah jadi dark mode. Contohnya kayak Wikipedia, yang walaupun iPad-nya udah dark mode, tampilan halamannya masih tetap terang. Yang kadang bisa agak mengganggu juga loh. Kalau udah biasa pakai dark mode, terus ketemu tampilan yang warna cerah atau putih, itu pasti agak keganggu sih. Nah, supaya semua website yang kalian kunjungi tampilannya dark mode, kalian bisa pakai Safari Extension Noir ini. Jadi lewat aplikasi ini, website yang kalian kunjungi semuanya dalam dark mode. Termasuk kayak misalnya contoh yang tadi Wikipedia itu pun juga jadi dark mode, backgroundnya jadi warna hitam. Jadi nggak ada lagi tuh pas lagi browsing tiba-tiba silau karena semua websitenya udah jadi dark mode. Kalau di websitenya pakai foto yang warna cerah atau putih, tampilannya tetap seperti itu ya. Kayak misalnya website Apple itu pun juga nggak semuanya bisa jadi dark karena fotonya punya background putih. Tapi untuk background dari websitenya sendiri ini bisa diubah, bukan warna putih lagi tapi warna hitam. Teman-teman bisa customize juga sih, nggak harus jadi warna hitam, ada warna lain juga. Termasuk di pengaturan aplikasinya, kalian juga bisa pilih warna sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Terus teman-teman juga bisa atur buat website tertentu, mau pas buka websitenya itu aktifin Noir atau enggak. Kalau mau cuma di website yang kalian pilih aja jadi dark mode, itu pun juga bisa. Aplikasi yang simple, tapi fiturnya bisa bikin experience pakai iPad jadi lebih nyaman di mata. Buat teman-teman yang pakai aplikasi Noir, aplikasi ini berbayar, tapi cuma sekali bayar aja, harganya Rp49.000 di App Store. Next kita ke aplikasi edit video di iPad yaitu Final Cut Pro. Menurut gue aplikasi Final Cut Pro ini fiturnya udah cukup lengkap di iPad. Gue pribadi biasanya pakai Final Cut Pro yang versi macOS sih, tapi di iPad juga punya banyak fitur yang sama kayak di Mac. Cuma paling cara pakainya yang agak berbeda. Tapi fitur-fitur Final Cut Pro yang bagus, kayak misalnya magnetic timeline itu ada. Terus ada jog wheel buat versi iPad, ini juga bagus. Terus bisa live drawing kalau mau gambar sesuatu di video kalian. Mau tambahin teks, color grading, audio. Ini semua bisa kalian lakukan di Final Cut Pro iPad. Paling kalau dibandingin sama yang versi macOS, dari yang gue coba sepertinya yang versi iPad ini masih belum bisa import LUTs ya. Paling ya minusnya masih ada di situ sih. Tapi dari segi UI, cara pakainya, menurut gue Final Cut Pro ini termasuk yang nggak terlalu susah sih. Mau edit video yang simple atau rumit pun juga bisa. Untuk aplikasi Final Cut Pro, ini gue lagi coba langganan yang Apple Creator Studio. Yang satu subscription udah dapat banyak aplikasi profesional lainnya seperti Logic Pro, Motion, Compressor, dan sebagainya. Dan harganya ini mulai dari Rp99.000 per bulan. Sebenarnya kalau Rp99.000 dapat aplikasi sebanyak itu menurut gue cukup worth it ya. Karena kalau misalnya mau beli aplikasinya satuan itu biasanya akan lebih mahal lagi, bisa sampai jutaan. Next aplikasi selanjutnya ini juga bagian dari Apple Creator Studio yaitu aplikasi edit foto Pixelmator Pro. Sebagai orang yang backgroundnya pakai Adobe Lightroom, pas pertama kali cobain Pixelmator Pro ini, gue langsung suka banget sih sama tampilan UI-nya. Gak cuma tampilannya aja, tapi fiturnya juga lengkap banget loh. Teman-teman bisa edit warna foto, HSL juga ada, terus buat grafik desain pun juga bisa. Kalian bisa langsung gambar di aplikasi ini, bisa hapus objek, hapus background. Ini kayak Adobe Lightroom dan Adobe Photoshop digabung jadi satu. Aplikasi Pixelmator Pro ini juga bagian dari Apple Creator Studio tadi. Jadi sama kayak harga Final Cut Pro iPad mulai dari Rp99.000 per bulan. Atau kalau teman-teman masih pelajar itu bisa dapat harga yang lebih murah. Next, aplikasi yang satu ini bakal membantu banget buat teman-teman yang lagi mau jalan-jalan. Nama aplikasinya adalah Tripsy. Untuk urusan traveling, menurut gue aplikasi Tripsy ini fiturnya udah lengkap banget. Teman-teman bisa buat itinerary, catat aktivitas mau ngapain aja. Terus gue juga suka banget tampilan UI-nya yang bagus, enak dilihat. Terus nggak cuma itu aja, di aplikasi ini teman-teman bisa input dokumen yang kalian perlukan buat trip itu. Misalnya mau masukin tiket atraksi dan sebagainya. Lalu teman-teman juga bisa catat pengeluaran kalian selama di trip itu ada apa aja. Bahkan teman-teman juga bisa invite teman kalian buat ngerjain itinerary-nya. Jadi soal jalan-jalan sih menurut gue aplikasi Tripsy ini udah lengkap banget. Teman-teman juga bisa pakai widget aplikasi Tripsy di home screen iPad kalian. Dan widgetnya ini juga bagus-bagus. Kalian bisa diingetin aktivitas selanjutnya apa. Mau berdasarkan kategori pun juga bisa. Buat kalian yang mau pakai aplikasi Tripsy, aplikasi ini perlu berlangganan ya. Harganya mulai dari Rp89.000 per minggu. Ini yang menurut gue cukup oke kalau tripnya 1 minggu juga. Terus ada yang bulanan, tahunan, atau mau beli aplikasinya pun juga bisa. So itu dia 10 rekomendasi aplikasi bagus buat iPad edisi 2026. Kalau menurut teman-teman aplikasi apa nih yang jadi favorit kalian di video kali ini? Atau kalau misalnya ada rekomendasi aplikasi bagus lainnya, boleh banget tambahin lagi di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!